Hai teman-teman, yuk kita belajar tentang konsep badan usaha. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aryo Josevan, nomor NPM 212004114 dari Prodi Ekonomi 21A. Di sini ada bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama BUMN, yang kedua BUMD, yang ketiga BUMS. Mungkin teman-teman ada yang tahu apa itu BUMN? Ya, BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Nah, di sini juga ada peranan BUMN. Yang pertama, memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan usaha. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kelemahan BUMN. Yang pertama, kelebihannya memimpin cabang-cabang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, permodalan berasal dari kekayaan negara sehingga kelangsungan usahanya terjamin. Yang ketiga, usahanya mendapatkan dukungan dari negara karena sebagai besar sumber pendapatan negara. Kelemahannya, yang pertama, menimbulkan monopoli atas aset vital. Yang kedua, pengembangan usahanya terhambat, banyaknya aturan yang memikat. Nah, adapun bentuk-bentuk BUMN yang sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang nilainya cukup besar, mempunyai 3 bentuk. Yang pertama, ada perusahaan jawatan atau disingkat dengan Perjan. Yang dimaksud dengan Perjan adalah perusahaan negara yang seluruh modalnya dari kekayaan negara yang dipisahkan dan menjadi bagian integral dari departemen teknis. Perusahaan negara ini lebih mengutamakan pelayanan umum. Yang kedua, ada perusahaan umum atau disingkat dengan Perum. Perusahaan ini seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi, sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Yang ketiga, ada perusahaan perseroan atau disingkat dengan Persero. Perusahaan negara BUMN yang terbentuk perseroan terbatas atau disingkat dengan PT, di mana modal usaha negara dalam bentuk perseroan dapat memiliki 2 kemungkinan. Yang pertama, ada seluruh modal persero dimiliki oleh negara. Yang kedua, sebagian modal persero paling sedikit 51% dimiliki oleh negara dan sebagian modal lainnya dimiliki oleh swasta. Pasti kalian tahu apa itu BUMD. Ya, BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah dengan modal sebagian besar atau seluruhnya dari pemerintah daerah yang aktivitasnya selalu berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat. Badan usaha milik daerah memiliki peranan penting dalam peningkatan kemakmuran rakyat. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah pada khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Yang kedua, sebagai sumber pendapatan daerah. Yang ketiga, membuka lapangan kerja sehingga menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran. Yang terakhir, ada memenuhi kebutuhan masyarakat. BUMD juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk melayani kepentingan umum. Modal berasal dari kekayaan negara. Apabila menderita kerugian, pemerintah yang menanggung, status pegawai diatur oleh peraturan pemerintah atau daerah, dan juga memperoleh fasilitas negara. Kelemahannya BUMD, banyaknya fasilitas yang diperoleh dari negara menjadikan pegawai kurang disiplin. Pengelolaan BUMD kurang efisien sehingga sering mengalami kerugian. Setelah kalian mengetahui tentang BUMN dan BUMD, di sini juga ada BUMS. Apa itu BUMS? BUMS adalah badan usaha yang dikelola swasta dan negara. Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta yang bertujuan untuk mencari laba. Nah, di sini juga ada bentuk-bentuk BUMS. Badan usaha yang dimiliki sepenuhnya oleh individu atau swasta. Badan usaha ini pada umumnya selalu diasosiasikan
sebagai bentuk usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga ukuran keberhasilannya berdasarkan banyaknya keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya tersebut. Badan usaha dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada perusahaan perseorangan atau disingkat dengan PO. Perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan hukum yang hanya dimiliki oleh satu orang dan menanggung seluruh resiko secara pribadi. Manajemen perusahaan dikelola pemilik yang berfungsi sebagai direktur atau manajer atau bahkan sekaligus pelaksana seharian di perusahaan tersebut. Pemilik merupakan aktor utama dalam mengambil setiap kebijakan dan keputusan perusahaan. Kemudian juga dalam hal pengelolaan aktivitas perusahaan sehari-hari, termasuk melakukan hubungan dengan para pihak berkepentingan terhadap pihak perusahaan. Yang kedua ada firma atau FA. Persekutuan antara dua orang atau lebih menjalankan perusahaan dengan menggunakan satu nama, yaitu firma, didirikan paling sedikit oleh dua orang dengan ikatan perjanjian yang dilakukan di depan notaris untuk mendapatkan akte sebagai badan hukum. Pada firma, semua sekutu merupakan pemilik yang merangkap pemimpin perusahaan. Setiap anggota firma akan bertanggung jawab terhadap seluruh utang firma dan seluruh kerugian. Tidak hanya terbatas pada modal yang disertakan saja, melainkan seluruh kekayaan yang dimiliki ikut menjadi jaminan. Yang ketiga ada komoditer fiduciar atau disingkat dengan CV. Persekutuan komoditer adalah bentuk badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya, menjelaskan persekutuan komoditer atau CV yang mempunyai beberapa orang sekutu komoditer. Sekutu komoditer adalah silent partner, adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang saja, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan dan tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan. Yang keempat ada perseroan terbatas atau disingkat dengan PT. Perseroan antara dua atau orang lebih dengan modal yang terdiri atas saham-saham. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruh terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini peraturan pelaksanaannya. BUMS juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yang pertama cepat dalam pengambilan keputusan karena pemilik modal juga kadang kala menjadi pengelola. Yang kedua sebagai penyumbang pajak pada kas pemerintah. Yang ketiga memberikan kontribusi dalam menaikkan produk domestik bruto atau disingkat dengan PDB. Yang keempat sebagai penyedia barang dan jasa. Kelemahannya yang pertama terlalu mementingkan laba sehingga seringkali tidak memperhatikan lingkungan. Yang kedua sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman. Yang ketiga sering terjadi silang pendapat antara manajemen perusahaan dengan para serikat buruh. Yang keempat menimbulkan persaingan tidak sehat. Nah, demikian isi pembelajaran saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Terima kasih.